Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pusaka Alam. Kali ini kita akan membahas pusaka yang kita dapat dari pemaharan lokasian ya, pemaharan dari pedesaan. Berikut ini ada dua. Sebenarnya kita dapatnya itu tiga. Keris, ini tongkat sama satu lagi patung kuningan ya, patung kuningan atau patung perunggu dari patung Ganesha. Kebetulan patung Ganesanya itu begitu kita dapat sudah dimaharkan sama orang lain ya. Sudah ada yang memaharkan patungnya. Jadi sisanya ini dua ini. Nah, pusaka ini kita waktu dapatnya itu ini ya orangnya suruh ngambil ya. Jadi referensi gitu loh. Kita lihat kalau kita lihat ini kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut ini pusaka khas ya. Sangat khas Tuban Pajajaran. Ini yang dinamakan betok gombleng. Kalau dilihat dari ricikan lebar seperti ini itu biasa ciri khasnya Tuban ya. Tapi kalau kalau ini kan buatan Nyai Sombro, jadi Pajajaran. Jadi waktu Tuban itu dikuasai oleh negara Pajajaran. Jadi estimasi pembuatannya itu loh. Sekilas memang pusaka ini mirip ini ya, mirip eh, kebolajar. Tapi ini tidak termasuk kebolajar. Kerisnya ini tipis lur. Tipis namun sangat keras, sepuhannya itu sangat keras. Ini sangat keras ini sepuhannya. Tipis keras. Dengan menggunakan sistem tempal lipat. Ini belum kita warangi, jadi belum bisa tahu ya pamornya apa. Kondisinya pusaka ini sangat-sangat terawat hitungannya. Soalnya ini kita dapat dari ini ya, seorang spiritualis juga, seorang dukun lah. Jadi almarhum seorang dukun, tepatnya gitu. Jadi begini ceritanya. Ini pemilik pusaka ini sebenarnya orang Blitar, tapi kita dapatnya dari Tulungagung. Ini ada ini ya. Sebenarnya ini peksinya itu bolong ini, ada lubang gitu. Cuman ini patah. Mungkin zaman dulu kan orang sering masuk peksi kan putar-putar gini ya, putar-putar. Jadi ini sangat tipis, lubangnya ini sangat tipis. Jadi pasti patah. Jadi sering kali kita dapat keris-keris Nyai Sombro itu dalam posisi yang lubangnya itu patah ya. Pusaka ini milik orang Blitar, seorang dukun dari Blitar ya, karena sudah almarhum. Nah, dari istrinya sendiri mau ini ya, mau keluar negeri. Terus banyak banyak sekali pusaka dititipkan ke rumah rumah ini, rumah ibu yang kita ambil pusakanya ini. Nah, terus dari kesaksian dari ibu yang punya pemilik pusaka ini, maksudnya bukan dukunnya ya, dukunnya kan sudah meninggal, dititipkan ke rumah ibu itu. Nah, kesaksian dari ibu itu, pusakanya itu, ibu itu juga sering sakit-sakitan, sakit-sakitan gitu ya. Jadi, apakah sakitnya itu karena energi dari pusaka atau apa? Soalnya begitu banyak pusaka. Sebenarnya pusaka ini disuruh mbak saya ngambil. Mbak saya juga kan ini ya, ibunya itu sebenarnya pasien mbak saya. Jadi disuruh ngambil pusaka mana yang mau. Tapi karena mbak saya sendiri nggak mau ini ya, nggak mau nambahin pusaka di rumahnya, jadi saya disuruh pergi. Begitu saya pergi, ibu itu sakit-sakitan. Nah, begitu saya periksa, konsultasi segala macam, ternyata benar ya, nggak ada unsur gaib sakitnya itu. Murni itu sakit, memang komplikasi ibu itu. Nah, begitu saya kasih resep-resep obat, terapi dan segala macam, alhamdulillah ini mungkin sekitar minggu ketiga lah baru kita review pusaka ini. Pengakuan ibu itu alhamdulillah sudah baik, sudah sangat baik. Kesehatannya sudah membaik dibandingkan sebelumnya yang nggak bisa jalan segala macam, sudah bisa jalan, sudah bisa jualan, alhamdulillah ya. Nah, ini dia jadi saya disuruh periksa mana sih yang pusaka itu yang bawa energi negatif, yang bikin sakit segala macam. Itu sudah saya cek semua pusakanya, itu ternyata bagus semua, nggak ada satupun pusaka yang membuat tuannya sakit, nggak ada ya. Jadi karena udah saya pergi ke sana, karena di situ juga banyak pusaka, jadi saya mengambil tiga. Salah satunya itu keris. Kalau keris itu betok gombleng ini, jadi saya ambil betok gombleng. Nah, terus ini ada tongkat komando.
Tongkat komando ini masih masih utuh ya lor. Ini belum diapa-apakan, masih utuh, belum ada isi. Kalau untuk kayunya sendiri sangat berat, tenggelam di air. Tapi saya lihat seratnya ini bukan kayu gali asam. Jadi ada sebagian teman yang mengatakan kalau ini kayu stigi darat. Tapi sepertinya memang kayu stigi darat ya. Kalau dilihat dari serat-seratnya itu bukan gali asam nih lor. Soalnya saya juga banyak warangka itu dari gali asam, tapi tidak seperti ini. Ini warna asli ya, hitam ini. Bukan pelituran, ini asli nih warnanya. Jadi masih utuh. Ini akan kita pakai setelah kita misalnya dapat pusaka yang cocok dengan dengan tongkat ini, nanti kita isi dengan pusaka yang cocok ya. Tapi sementara belum dapat. Jadi nggak tahu kapan bisa isi pusaka ini. Nah, ini satu lagi kita dapat patung Ganesha. Patung Ganesha sudah begitu kita dapat langsung termahar ya. Langsung dimaharkan. Nah, ibu itu tadinya begini. Waktu saya ngambil pusaka, mungkin pikiran ibu itu memang mau diikhlaskan ya. Dia nggak mau nerima mahar dari saya. Kalau nggak mau nerima mahar, saya juga nggak berani ngambil. Jadi saya paksa dia untuk nerima mahar dari saya. Jadi begitu dia nerima mahar dari saya, ini bisa saya maharkan lagi. Kalau dia nggak berani nerima, saya juga nggak berani ngambil karena pasti di rumah akan menumpuk. Soalnya kalau dia nggak berani, ibunya itu nggak berani nerima mahar, kita juga nggak berani maharkan lagi. Soalnya itu menjaga amanah ya, amanah itu sangat berat lor. Jadi kita nggak sanggup untuk jaga amanah seperti itu. Lagian buat apa kalau misalnya terlalu banyak pusaka di rumah kan jadi museum. Nah ini setelah ibu itu nerima mahar dari saya, ini bisa saya maharkan lagi. Untuk kerisnya sendiri harus saya ini dulu ya. Ini sudah terawat sih sebenarnya, dari ibu itu sangat terawat, pusakanya itu terawat semua. Sepertinya serat Banyumili. Ini harus saya ini dulu. Saya warangi dulu. Nah, ini yang uniknya tuh handle-nya ini, Lur. Ini khas Jawa Timur, Lur. Jawa Timur Kedirian ini. Ya bukan Kediri, ini Jogja sebenarnya. Ini Jogja Iras. Ini dari bahan, sudah saya cek bahan ini kayu cendana. Ini juga bahan kayu cendana. Cuman ukirannya tuh sangat unik ya, seperti lalat ya ini. Handle ini lalat nih. Sangat pas di genggaman nih. Ini warangka aslinya, Lur. Warangka aslinya ini memang sengaja dibuat untuk gumbleng ini. Ini akan kita maharkan apa, kita ini tuh kita membersihkan lagi, kita warangi. Sebenarnya kalau nggak diwarangi juga bagus, cuman kita penasaran aja. Ini apa sih sebenarnya pamornya? Untuk betok gombleng sendiri itu memang dipercaya sebagai pusaka tindi ya, untuk menindi pusaka-pusaka yang lainnya yang lebih mudah darinya. Untuk filosofi betok gombleng itu sebenarnya seperti ini lor. Pusaka ini hanya dimiliki oleh seorang pertapa atau orang-orang yang sudah tidak mengincar duniawi ya. Maksudnya bukan tidak ingin hidup. Maksudnya orang yang sudah tidak mengincar duniawi dan ingin lebih dekat dengan Tuhannya. Baik secara ahli agama, seorang pertapa dan lain-lainnya itu akan punya betok gombleng. Selain itu, pusaka betok gombleng sendiri dipercaya bisa mendatangkan pusaka-pusaka yang bagus lainnya ya. Nah, ini sebenarnya sugesti juga filosofinya memang untuk pendekatan diri dengan Tuhan ya. Jadi memang sangat cocok kalau dipegang seorang spiritualis, seorang dukun, seorang ahli terapi atau pengobatan ya. Karena di rumah saya juga sudah banyak pusaka-pusaka yang seperti ini, jadi mungkin akan kita bersihkan dan kita maharkan. Nanti akan kita review lagi pusaka ini. Setelah kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan, warangi, nanti kita review ulang. Kita nyambung lagi dengan video ini. Oke, sekian dan terima kasih. Nanti kita sambung lagi. Oke lur, nah, kita lanjutkan lagi video tentang betok gombleng. Kali ini sudah kita warangi ya, sudah sangat bagus. Sudah kita bersihkan, sudah kita warangi dan hasilnya luar biasa ya. Kita lihat pelan-pelan pamornya. Ini kena cahaya sih, agak silau ya. Nah, kita zoom sedikit. Nah, ini beginilah pamornya. Seperti pusaka lainnya ya, perpaduan unsur langit dan bumi. Untuk pamor-pamor pusaka itu dipercaya menggunakan ini ya, menggunakan bahan meteor. Di sini sangat terlihat jelas ya lur. Pamor itu putih, selorok itu baja. Dan ini ada besi-besi, maksudnya ya baja tapi dia ada selorok. Jadi untuk orang zaman dahulu kalau bikin pusaka itu
pamornya itu dilapisi dengan selorok. Jadi ciri khas pusaka sepuh itu ya seperti itu, Lur. Jadi kalau di warang itu ada 3 warna. Jadi putih, hitam, dan abu-abu. Bagian ini abu-abu ya, kita bilang aja abu-abu. Jadi untuk pamor itu kan putih. Nah, untuk hitam itu kan namanya selorok. Dan untuk abu-abu sendiri namanya besi lah, katakanlah besi. Jadi perpaduan langit dan bumi. Jadi ciri mati atau ciri mati pusaka sepuh yang tidak bisa lari itu seperti ini ya, Lur. Selorok. Jadi kalau mau cari pusaka, jika tidak bisa melihat pusaka itu asli sepuh atau buatan baru, ya cari yang sudah diwarangi. Jadi ciri khas mati pusaka sepuh itu tetap ada selorok, nggak mungkin tidak. Nah seperti ini, Lur. Ini ada kalau sebelah sini ini sebenarnya masuk pamor selewa ya. Sebelah sini kita lihat, kita perhatikan. Sebelah sini ada Dwi Pamor. Dwi Pamor, di atasnya ini kita lihat. Atasnya ini loh. Wayu Temurun. Nah, untuk yang bagian bawahnya ini termasuk pedaringan kebak. Ya bercampur sih, ada Putri Kenurung, sebenarnya masuk kategori besarnya itu pedaringan kebak. Ini seperti Rojo Gundolo ya, cuman ya sedikit termakan aus. Ya ini tempat lipat nih, Lur. Jadi dalamnya kita lihat zoom ini ya. Nah, di bagian sini juga ada pamor. Jadi pamornya itu dari dalam. Walaupun sampai tipis pun dia tetap ada pamor. Nah, kalau untuk sebelah sini sendiri, ini termasuk pedaringan kebak, Lur. Jadi memang murni ya, pamor kerejekian. Murni pamor kerejekian ini. Nah, ini yang saya bilang, Lur. Peksinya ini, keris sombro itu biasa ada ini. Ada lubang. Ini sebenarnya lubang. Dari zaman dulu kan mungkin orang kalau masukin handle itu seperti ini diputar. Jadi ini kan lubang. Kalau lubang itu tipis. Nah, itu cepat patah. Biasanya kebanyakan patah. Lubang itu kebanyakan patah. Jadi kebanyakan itu yang keris-keris sombro yang memang ori-ori itu rata-rata sisanya separuh, Lur. Lubangnya itu kebanyakan patah. Nah, seperti ini biasa diputar sama orangnya. Putar-putar gitu dan patah tetap. Jadi untuk kalau sudah seperti ini, kondisi pusaka sudah seperti ini. Jadi kita tinggal meneruskan perawatannya saja ya. Untuk perawatannya itu gampang, kita tinggal kasih minyak. Ini sebenarnya ada pamor ini, peksinya ini ada pamor. Cuman sudah agak aus ya. Jadi perawatannya itu untuk meneruskan perawatannya kita kasih minyak pusaka yang seperti ini loh. Nah, seperti ini. Ini di toko di lapaknya Pusaka Alam juga ada, juga tersedia. Jadi kita hanya meneruskan perawatannya saja. Untuk filosofi sendiri, untuk filosofi dari pamornya. Kalau untuk filosofi keris betok gumpleng kan memang untuk pencari Tuhan ya. Kalau untuk ini filosofi pamor Wayu Temurun itu biasa untuk derajat pangkat, untuk pangkat derajat gitu Lur. Pokok yang berhubungan dengan pangkat lah. Sedangkan untuk pedaringan kebak itu ini pamor kerejekian. Jadi untuk gampang jaya rezekinya ataupun pengasihan umum seperti itu. Sangat indah sekali ya. Ini namanya betok gumpleng. Kalau yang di depan saya ini, nah ini ada satu. Ini nggak kita review soalnya ini nggak masuk, nggak layak untuk disebut pusaka. Kalau yang seperti ini cor-coran ini, kamardikan cor-coran tapi diproses mirip sepuh. Tapi ini nggak layak, nggak sangat tidak layak ya untuk pusaka. Ini dulu ini kita dapat juga dari lokasian. Karena orang di kampung-kampung kan banyak yang kenal betok itu untuk tindih. Tapi kalau seandainya energinya ini nggak punya energi Lur, nggak ada yoni. Kalau dipegang juga nggak kerasa apapun. Jadi memang nggak ada yoninya. Soalnya ini cor-coran juga. Jadi nggak saya review ini soalnya memang nggak layak ya. Kalau hanya ingin sekedar punya, ingin sekedar koleksi ya boleh aja. Daripada nggak ada ya untuk sekedar koleksi. Kalau memang untuk merawat pusaka yang sepuh ya sebaiknya cari yang sepuh yang seperti ini. Walaupun tipis, walaupun aus, tapi kan original buatan zaman kerajaan dulu.
Jadi kita juga sebagai pelestari budaya juga turut ambil andil untuk melestarikan budaya Nusantara gitu. Jadi ini rangkuman besarnya pusaka berdapur Betok Gombleng Tangguh Pajajaran, tapi dibuat di Tuban. Nah, ini buatan Nyai Sombro ya, mempunyai Sombro. Jadi untuk pamor sendiri Dwi Pamor, Wayu Temurun dan Pedaringan Kebak. Jadi untuk kerejekian lah, untuk kerejekian, untuk pangkat derajat gitu. Ini kita akan rawat kayak gitu seperti ini loh. Nah, untuk perawatannya sebelumnya kita oleskan dulu minyak di bagian PVC, habis itu kita lilitkan tali. Nah, kalau dioles minyak gini keluar ya pamornya. Ini kena cahaya ya. Nah, ini keluar pamornya, kelihatan jelas pamornya kalau dioles minyak. Ini kita lilitkan dulu tali. Nah, kita jangan dilem mati ya lor. Untuk pusaka-pusaka tua itu sebaiknya tidak usah lem mati. Soalnya kita memang bukan zaman perang. Nah, kita tidak ingin berperang dengan siapapun. Jadi cukup kita pakai tali saja, pakai tali. Jadi gampang dilepas kapanpun. Suatu saat kalau kita perawatan itu lebih gampang lah. Nah, jadi kita lilit seperti ini. Ini walaupun tipis pusakanya Sombro ini, tapi sangat keras ya lor sepuhannya. Jadi nggak sama kalau yang kayak kan ada tuh buatan-buatan Kamardikan yang diproses seperti mirip sepuh yang saya bilang itu loh, mirip betok itu apa penipuan ya hitungannya ya, mengatakan budaya tapi malah menipu, itu nggak, sangat tidak pantas sekali. Nah ini kita lilit dulu seperti ini, habis itu kita, tapi sebelum dililit lebih baik dikasih minyak dulu ya, jadi bisa untuk menahan si pusakanya itu supaya tidak berkarat sampai lama. Ini originalnya loh. Nah cukup seperti ini saja, jadi ini biar gampang dibuka-buka kapanpun. Nah ini kan sudah kita apa, jadi habis itu untuk proses selanjutnya kita tinggal perawatan selanjutnya kita tinggal minyakin bagian bilah, usahakan pakai kuas ya lor. Nah ini kita minyakin bilanya. Jadi sangat bagus ya lor kalau kena minyak. Ini kalau minyak pusaka alam ini memang rekomendasi, ini sengaja diracik untuk perawatan pusaka, jadi pamornya itu kelihatan sangat putih lor. Ini yang kita pakai aroma kantil ya lor. Kantil itu memang sangat cocok, jadi kita sengaja kita pilih aroma kantil, soalnya kantil itu, bunga kantil itu cocok dengan makhluk gaib apapun ya, pasti suka untuk mendatangkan atau untuk sekedar merawat, itu sangat suka untuk makhluk-makhluk gaib itu. Nah seperti inilah, ini setelah kita kena minyak, jadi seloroknya itu makin hitam, pamornya makin putih, sangat kontras ya jadinya ya. Jadi kalau yang ingin order minyak pusaka alam, minyak perawatan pusaka, ini bisa order di lapak pusaka alam ya. Yang kita pakai ini pakai bunga kantil. Jadi bunga kantil itu memang sengaja udah kita racik, memang sangat cocok untuk segala jenis pusaka, baik pusaka, jimat itu sangat cocok. Tapi ini minyak pusaka ya lor, bukan minyak bibit. Jadi memang sengaja kita rancang supaya kena besi itu awet dan tidak berkarat. Oke lor, bagi siapapun yang ingin mahari pusaka ini kita persilakan. Garansi ya, pusaka yang kita review itu garansi original sepuh kuno. Ini hitungannya tus tangguh utuh sepuh. Sandangan masih original. Ini udah kita cek semua kayu cendana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya seperti ini. Kalau untuk pusaka itu terkadang kita ada sebagian orang yang langsung dilap ya, dilap kering. Jadi begitu dimasukkan ke warangka itu tidak bikin rusak. Warangka itu ini loh, tidak bikin tidak menempelkan kotoran di minyak pada warangka. Tapi kalau untuk minyak perawatan pusaka alam itu tidak perlu, bisa langsung dimasukkan juga.
Soalnya minyak kita encer. Sudah kita prediksi semua ya. Oke, sekian dan terima kasih. Jadi seperti ini loh. Ini yang mau saya sampaikan dari awal tapi lupa. Tidak ada satupun pusaka yang mencelakai tuannya ya. Jadi kalau seandainya misalnya keluarga Anda sakit dan segala macamnya, kalau ada orang pintar yang periksa terus mengatakan pusaka Anda itu bawa sial, itu jangan dipercaya. Jangan mau dipercaya ya. Itu nggak benar. Tidak ada satupun orang yang memesan pusaka itu untuk mencelakai diri sendiri. Oke lur, sekian dan terima kasih.